sungai yang sudah bergejolak itu dia harus menarik gajahnya ke pinggir sungai, tapi saat itu sudah mulai coklat itu masih memandikan terus, dan semakin airnya itu semakin banyak, volume airnya semakin banyak. Sobat Irasional dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai asal muasal sebuah sungai yang ada di Yogyakarta yang cukup unik, yakni namanya adalah Sungai Gajah Wong, yang dalam bahasa Indonesia adalah Sungai Gajah dan Orang. Kenapa namanya seperti itu? Ini berkaitan dengan ketika pemerintahan Sultan Agung, yakni Raja Mataram Islam yang ketiga, yang bergelar sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada usia muda dia dikenal dengan Raden Mas Rangsang. Nah, beliau ini menjadi raja pada tahun 1613 sampai 1645. Nah, saat itu dia itu memiliki pasukan yang memang saat itu banyak serangan, terutama dari negeri Belanda, itu Batavia. Saat itu di Batavia dikuasai oleh Belanda, dan Sultan Agung ini pernah memukul mundur pasukan Belanda yang dipimpin oleh gubernur saat itu Jan Peter Sungkul. Nah, tapi ini kan cerita sejarah. Nah, asal muasal Gajah Wong ini berkaitan dengan kesatuan dari pasukan Mataram Islam yang saat itu ada pasukan kuda, ada juga pasukan gajah. Nah, disinilah asal muasal dari kata Sungai Gajah Wong. Sebelum Anda menyimak kisahnya lebih lengkap, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Kerajaan Mataram Islam pada saat itu cukup berkembang dan wilayahnya mencapai hampir seluruh Pulau Jawa. Jadi dari Jawa Barat, terus Jawa Timur, hingga sampai Madura, dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo tersebut. Nah, di sini kita persempit. Untuk ibu kotanya sendiri adalah kalau di Yogyakarta ini adalah di Kota Gede. Nah, ini Kota Gede ini memang adalah bekas dari Kerajaan Mataram Islam. Pada saat itu Sultan Agung ini memiliki beberapa abdi dalam, salah satunya adalah Ki Sopowiro. Nah, Sopowiro ini memiliki tugas adalah merawat beberapa gajah yang ada di daerah Mataram ini. Maksudnya
pasukan gajah ini. Jadi pasukan gajah itu ya beberapa gajah dikumpulkan, puluhan gajah dikumpulkan itu, terus ada yang menunggangi yaitu prajurit, ada yang membawa panah, biasanya membawa panah sambil mengendalikan jalannya gajah tersebut. Ada juga yang membawa tombak untuk dilempar gitu. Nah itu gajah itu dibawa untuk membawa perbekalan dan juga untuk mengatur strategi. Jadi di atas punggung itu kan lebih bisa melihat ke bawah. Selain itu juga untuk menabrak pertahanan musuh saat itu. Nah yang merawat saat itu dipercayakan adalah Ki Sopowiro. Kalau ada nama Ki itu berarti laki-laki, kalau bukan berarti itu adalah seorang yang sakti, bukan, tapi Ki itu menyebut nama laki-laki. Nah, Ki Sopowiro ini adalah bertugas memandikan gajah. Salah satu gajah yang diceritakan ini adalah bernama atau diberi gelar ya, kalau di Jawa saat itu apapun itu, misalnya keris atau kuda, itu diberi gelar kiai. Ini Kiai Dwi Pangga kalau gajahnya. Nah gajah ini sebenarnya bukan dari Jawa. Gajah ini karena populasinya di Jawa itu juga tidak banyak gajahnya, dan kalau gajah Jawa itu kan kecil-kecil, dan saat itu populasi gajah Jawa itu tinggal sedikit karena pada zaman Majapahit itu juga ada pasukan gajah yang digunakan untuk penyerangan oleh kerajaan Majapahit. Pada saat itu kerajaan Mataram ini membeli gajah dari negeri Siam. Negeri Siam itu mana? Negeri atau kerajaan Siam itu adalah, kalau saat ini namanya adalah Thailand atau negeri gajah putih. Di sanalah populasi gajah yang memang sudah terlatih ada, jadi membelinya juga dari Thailand saat itu. Nah setelah didatangkan dari negeri Siam tersebut, lalu dipercayakan pada Ki Sopowiro tersebut, dan gajahnya sudah terjinak ya, saat itu terjinak, bisa dilatih itu. Nah suatu saat perawat gajah atau pawang gajah ini, Ki Sopowiro ini sedang sakit, tangannya itu sakit, sehingga pada saat itu adalah jadwal untuk memandikan si Kiai Dwi Pangga atau gajah tersebut. Tapi saat itu memang ada luka ya di tangannya. Ini saya melihat ada luka di tangannya Ki Sopowiro, jadi ada luka agak terbuka. Jadi takutnya kalau memandikan gajah di sungai itu lukanya akan menjadi lebih sakit saat itu. Kemudian sembari Ki Sopowiro ini sedang berpikir, tiba-tiba dia ingat ucapan dari Ki Kertipeok. Kenapa namanya Ki Kertipeok? Karena dia berjalan pincang saat itu karena kakinya cacat sejak lahir, jadi seperti karena penyakit polio itu, dan kalau berjalan itu kayak ya agak pincang ya, memang kakinya agak bengkok gitu. Nah ini Ki Kertipeok ini kemudian diutus atau disuruh menggantikan Ki Sopowiro yang sedang sakit untuk memandikan gajah Kiai Dwi Pangga tersebut.
Lalu diberilah arahan oleh Ki Sopowiro. Ki Kartini diberi arahan bagaimana cara memandikan gajah, tutorial lah memandikan gajah. Kemudian Ki Kartini langsung saja ke kandangnya si Kiai Dipangga. Dia sama sekali belum pernah melihat apa itu hewan gajah. Ketika melihat, kok besar sekali, dan katanya itu lebih besar dari kerbau gitu. Kemudian dituntunlah gajah tersebut menuju sungai. Sungainya tidak jauh dari wilayah Kota Gede. Kalau teman-teman di Kota Gede itu akan menemukan sebuah sungai, dan sungai itu namanya Gajah Wong. Namun sebelumnya belum ada namanya, saat itu cuma sungai. Kemudian sebelum memandikan gajah tersebut, gajah ini diberikan makanan dulu, dan makanannya adalah kelapa. Memang gajah kan makannya kelapa, dan Kiai Dipangga ini cukup lahap untuk memakan kelapa. Kemudian setelah kenyang dibawalah ke sungai, lalu dimandikan. Itu memang manut manut itu jinak. Dan kemudian ya gajah ini dimandikan gitu, lalu dibawa lagi ke kandang. Setelah kering dijemur, diikat di sebuah pohon di pinggir sungai, terus kemudian dibawa lagi ke kandangnya gitu. Dan ini kan harus rutin, memandikan gajah ini harus rutin. Kemudian berhari berikutnya, karena Ki Sopowiro masih sakit, dia meminta bantuan kepada adik iparnya, yaitu Ki Kartipeok itu tadi, untuk memandikan Kiai Dipangga atau gajah yang merupakan peliharaan dari Sultan Agung. Saat itu cuacanya itu mendung, memang cukup mendung. Kemudian membawa gajah ini menuju sungai. Seperti biasanya dikasih makan dulu kelapa, terus disuruh makan sampai kenyang, akhirnya dibawa ke sungai. Dan itu saat itu sudah gerimis, saya melihat ini gerimis, sudah gerimis. Dan memang asik sih memandikan gitu, asik gitu. Ki Kartipeok itu sudah asik memandikan, menggosok tubuhnya gajah tersebut. Dan saya melihat ada sungai itu awalnya jernih, saya melihat jernih, dari bebatuan gitu juga masih kelihatan saat itu. Tapi saya merasakan ada aliran sungai yang bergejolak, yang tiba-tiba jernih itu menjadi agak keruh, airnya menjadi kecoklatan, saat itu kecoklatan, dan ada daun-daun yang mengalir itu. Jadi daun-daun kering sudah mengalir, tapi tetap diabaikan oleh Ki Kartipeok, karena dia memang nggak tahu ilmu-ilmu sungai itu. Yang tahu kan Ki Sopowiro itu tadi. Kalau ini kan nggak tahu, cuman peran pengganti ya, atau perawat yang digantikan, mengganti tugas dari Ki Sopowiro. Jadi tidak tahu bahwa sungai yang sudah bergejolak itu dia harus menarik gajahnya ke pinggir sungai. Tapi saat itu sudah mulai coklat, itu masih memandikan terus, dan semakin airnya itu semakin banyak, volume airnya semakin banyak. Dan dia merasa, karena gajah kan bisa berenang, lalu dia di atas punggungnya gajah. Ki Kartipeok ini langsung naik ke punggung gajah. Wah, ini kayaknya banjir deh, dan dia naik. Dia mengira gajah tersebut bisa membawanya ke pinggir sungai saat itu, tapi
volume air itu cepat banget dalam hitungan detik langsung tinggi, arusnya deras. Dan kali ini saya melihat itu bukan hanya daun-daun, tapi batang-batang pohon juga ikut hanyut dan mengempas si tubuh gajah tersebut. Kiai Dipangga itu kena kayu-kayu itu tadi, dan mulai gelisah juga gajah tersebut, dan akhirnya terbawa arus menuju laut, dan memang tenggelam, gajahnya juga tenggelam dan berguling-guling di dasar laut. Dan akhirnya si Kertipeo ini juga terpisah dari gajah tersebut, dan kemudian menghilanglah. Nah, saat itu kemudian Ki Sopowiro ini mulai curiga, karena setelah beberapa jam kenapa tidak pulang-pulang. Dan kemudian ketika dia di sungai, dia menuju ke sungai, pinggir sungai, melihat kenapa kok arusnya deras sekali dan sungainya menjadi keruh seperti itu. Dan dia menduga, dan dia di situ ada tali untuk mengikat si Kiai Dipangga ini, dan dia mengira dan menduga bahwa Dipeo ini hanyut bersama dengan gajahnya, dan mereka pun hanyut ke laut selatan, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Dan mulai saat itu dinamakanlah sungai tersebut sebagai Sungai Gajah Wong. Nah, kenapa kok arusnya tiba-tiba menjadi deras? Ini berkaitan dengan lahar dingin. Suatu hari memang Merapi ini mengeluarkan lahar sebelumnya. Jadi beberapa bulan sebelumnya pernah meletus gitu pada era-era Mataram Islam ini. Dan kemudian pada saat hujan itu sisa-sisa dari lahar itu kemudian hanyut ke sungai dan menuju ke tempat di mana Ki Kertipeo ini memandikan gajah. Nah itu, jadi saya melihatnya memang ada lahar dingin, gejolak lahar dingin. Kalau zaman dahulu memang tidak ada tanda sama sekali, tidak ada BMKG bahwa memperkirakan cuaca, terutama cuaca hujan, untuk tidak beraktivitas di sungai gitu. Nah, saat itu memang tidak ada, ya cuman menggunakan insting totalitas, memang insting, tapi ya ini memang naas terjadi seperti itu. Dan kalau kita melihat Sungai Gajah Wong sekarang kok lebarnya tidak begitu luas, apakah benar bisa menghanyutkan seekor gajah? Kalau saya melihat itu dulu malah luas, dulu bahkan kedalamannya bisa mencapai 8 meter lebih. Kalau saat itu saya melihatnya kedalamannya, dan lebarnya juga lebih lebar dari sekarang, karena mungkin sedimen kayak tanah dan batu, dan juga lahar dingin itu membawa pasir dan juga batu, akhirnya menjadi sempit. Pada abad ke-17 itu sungainya itu lebar. Apa yang kita tarik atau nilai apa yang dapat kita ambil dari kisah tentang Sungai Gajah Wong ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan unsur alam. Ketika kita tidak bisa memahami alam atau tidak memiliki ilmu alam yang baik, maka kita akan kesusahan seperti yang dilakukan oleh Ki Kertipeo ketika dia memandikan gajah tersebut,
Sedangkan di Sopowiro ini juga tidak memberi petunjuk bahwa kalau ada hujan atau ada mendung itu harus segera memindahkan gajah. Ini juga yang tidak disampaikan dari kisah tersebut. Jadi cuman pokoknya kamu memandikan gajah. Dan ilmu tentang alam ini kalau sekarang sih sudah ada BMKG ya. Jadi ketika mendung, ketika gerimis itu harus menghindari sungai. Dan hubungan baik antara manusia dan juga hewan ini juga ditampilkan dalam kisah ini. Bila Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Dan rahayu untuk teman-teman semuanya, sobat irasional semuanya. Kisah ini saya sampaikan pada bulan Suro ini untuk mengingat sejarah bahwa saat itu memang Mataram memiliki pasukan gajah, pasukan kuda, dan pasukan panah, pasukan tombak. Saat itu memang ribuan orang, bahkan hingga puluhan ribu orang ingin menjadi prajurit di Keraton Mataram saat itu. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Jawa Barat adalah area kekuasaannya. Hingga Jawa Timur juga Pamekasan, Madura. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila Anda ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar atau share video ini sebanyak-banyaknya.